Oke guys, selamat jumpa kembali di channel Due Media. Hari ini Timnas Indonesia sudah melakoni laga di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Indonesia pertandingan hari ini melawan Irak yang saat ini sementara memimpin klasemen Zona Asia. Dan inilah beberapa hal yang harus kita bahas tentang Indonesia. Indonesia hari ini tampil sangat bagus di babak pertama, namun di babak kedua Indonesia diobok-obok oleh Irak. Entah apa yang menjadi penyebab terjadinya timnas tidak bermain seperti biasanya, kita bakal ulik di Due Media. Oke, yang pertama, gol terjadi diakibatkan oleh handsball yang dilakukan oleh Justin Hubner. Dan di babak kedua ini Indonesia tampak sangat-sangat tertekan di awal-awal, hingga Indonesia di akhir juga tidak bisa menemukan ritme permainan. Namun di babak pertama Indonesia mampu bermain dengan baik. Dan skor akhir Indonesia harus kalah dengan skor 2-0. Bagaimana menurut kalian penampilan Indonesia hari ini? Silahkan komen di bawah. Indonesia saat ini berada di klasemen kedua di grup F kalau tidak salah zona Asia. Indonesia masih berpeluang lolos untuk ke ronde berikutnya asal Indonesia mampu mengalahkan Filipina. Dan gol pertamanya dari Irak ini diciptakan oleh striker nomor punggung 18. Dan Anda harus tahu striker nomor punggung 18 dari Irak ini sangat tajam sekali di lini depan. Namun pada pertandingan hari ini tidak mampu menciptakan peluang sama sekali. Namun Indonesia harus mengakui keunggulan dari Irak lewat gol penalti dan juga kesalahan dari Hernando. Sangat-sangat membuat Republik Indonesia kaget atas terjadinya gol kedua bagi Indonesia. Gol yang tidak diinginkan untuk Indonesia dan juga Hernando. Saat dia menerima bola untuk dikuasai, Hernando kehilangan keseimbangan atau dia terlanjur di press dua pemain di depan gawangnya, sehingga dia tidak bisa mengontrol bola dengan baik. Sementara itu Hernando sangat terpukul, dan saat itu pun juga para pemain timnas membangkitkan semangat Hernando, langsung membangkitkan untuk melanjutkan pertandingan. Dan di beberapa penjaga gawang ada Hernando dan juga Adi Satrio. Mungkin di pertandingan berikutnya Adi Satrio akan diberi kesempatan untuk melakukan pertandingan versus Filipina. Dengan adanya kejadian ini, apakah Sintayong akan merubah strategi dari mulai si kiper hingga lini depan? Dan yang harus tahu kalian di sini, Nathan Joe juga kehilangan ritme bermainnya ya. Biasanya dia melakukan umpan-umpan yang sangat bagus di lini tengah. Saat ini kehilangan arah, mau oper ke siapa. Dan juga Tom Haye cukup baik menguasai lini tengah, namun di babak kedua Tom Haye juga kehilangan arah, entah kenapa, atau mungkin belum sinkron dengan Nathan Joe, karena Nathan Joe baru dibuatkan pertama kali bersama Tom Haye. Dan juga di depan ada Orat Mangun, tadi menciptakan satu peluang bagi Indonesia di menit-menit akhir babak kedua, namun tidak terjadi gol. Dan di sini tadi Irak mendapatkan dua penalti yang salah satunya sama di eksekusi nomor 18 namun gagal. Nah, di momentum itu Indonesia masih punya kesempatan, namun setelah Hernando membuat kesalahan,
saat itu Republik Indonesia terkaget-kaget dengan kekalahan Indonesia dengan skor 2-0. Apabila Indonesia hari ini menang, langkah menuju ke ronde berikutnya sangat-sangatlah besar. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Pemain yang sudah ditampilkan tadi ada Hernando, Merido, dan juga ada back Jordi Amat. Ya, jadi Amat tadi mendapatkan kartu merah lur. Bagaimana menurut kalian pemain Jordi Amat? Oke. Dan juga ada Lili Saipatama, dan sebelah kanan ada Gesit Irit. Oke lor. Ada tadi juga ada Yasa Yance, maksud saya Sayuri ditampilkan juga. Terus juga ada lini tengahnya ada Tom Haye, ada Nathan Cho, ada juga ada Marcelino, di depan ada Lapal Strike, Orat Mangun. Dan di babak kedua Sintayong mengganti pemainnya, ada beberapa arahan masuk, terus ada juga Yance, Sayuri masuk juga, terus ada Ivan Jenner juga masuk, dan itu tidak mampu membuat Indonesia menguasai bola dengan baik, menciptakan peluang juga jarang, mendapatkan pressure sangat-sangat tinggi dari Irak di babak kedua. Di ruang ganti sangat penting sekali bagi para pemain untuk melakukan koordinasi atau berkumpul sejenak untuk merekatkan sebuah chemistry. Dan Indonesia harus tahu, Indonesia akan tampil kembali nanti tanggal 19 ya. Rakyat Indonesia jangan berkecil hati, masih ada kesempatan lolos ke Piala Dunia ronde kedua kalau nggak salah, kalau nggak ketiga ya loh. Ini saat membuat Indonesia bakalan mulus apabila bisa menang dari Filipina. Dan itulah beberapa ulasan yang sudah dua media tampilkan. Bila ada salah kata dari saya, pengucapan kata belum benar, silahkan komen di bawah agar dua media selalu memberi kabar ceria untuk Anda. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam olahraga.